Sahabat, saya mulai dari kutipan Simone de Beauvoir, seorang aktivis feminis dari Prancis. Dalam bukunya The Second Sex, ia menulis tentang Christine de Pizan. Christine de Pizan ini seorang penyair dan juga seorang penulis dari Italia yang hidup di abad ke-14. Menurut Simone de Beauvoir mengenai Christine de Pizan adalah ia wanita pertama yang mengangkat pena untuk membela kaumnya. She is the first woman to take up her pen in defense of her sex. Christine de Pizan hidup abad ke-14, 700 tahun yang lalu. Taulah kita bahwa cukup panjang sudah akar-akar dari gerakan feminisme, dari gerakan emansipasi wanita, yang bahkan juga dimulai yang menurut Simone de Beauvoir, the first woman, the first feminist, itu sudah 700 tahun yang lalu. Kutipan ini menjadi pengantar kita untuk diskusi webinar Esoterika hari ini, webinar ke-21 tentang feminisme. Kita membahas buku. Webinar Esoterika selalu membahas buku. Ini buku yang kita bahas bulan ini. Feminisme, sebuah pengantar singkat yang dikarang oleh Margaret Walters. Pembahasnya sahabat kita, Dr. Nengdara Afia. Nengdara Afia, kita tahu ia tak hanya seorang aktivis feminis, ia juga seorang penulis, seorang akademisi, dan juga memimpin pesantren, sehingga sangat kompeten bicara mengenai feminisme. Peran saya sekarang adalah saya hanya meringkas sedikit isi buku ini, lalu menceritakan di mana keterbatasannya untuk saya lengkapi. Kita mulai saja dulu dengan tahun terbit buku ini. Aslinya buku ini dalam bahasa Inggris, ia terbit di tahun 2006. Di Indonesia baru diterjemahkan tahun 2021. Jadi kita lihat, buku ini baru diterjemahkan 15 tahun kemudian. Padahal kita tahu untuk gerakan seperti feminisme yang begitu dinamik, 15 tahun itu begitu banyak perkembangan baru. Cukup dengan melihat tahun diterjemahkannya saja, ada lag, ada jarak 15 tahun. Kita tahu bahwa keterbatasan pertama dari buku ini, ia pastilah tidak mencakup perkembangan feminisme setelah buku ini terbit di tahun 2006. Dan kita di Indonesia yang membaca terjemahannya telat 15 tahun. Buku ini bercerita mengenai sejarah feminisme, banyak yang diceritakan, tapi bisa kita buat polanya berdasarkan isu-isu utama yang diperjuangkan. Maka dapat kita bagi, ada feminisme gerakan pertama, ini lahir sekitar abad 17 hingga abad 20. Banyak sekali isu yang dinyatakan dalam rentang waktu ini, tapi yang menonjol adalah hak wanita untuk memilih dalam pemilu. Apa yang sekarang kita nikmati sebagai wanita memilih dalam pemilu itu adalah buah dari gerakan pertama feminisme di awal-awal abad 20. Sebelum itu, wanita tak memiliki hak pilih. Mereka dianggap hanyalah the second sex, hanyalah manusia kelas 2 yang kala itu banyak bahkan para koboi di barat sana mengatakan bahwa
posisi wanita ini hanyalah setingkat di atas kuda. Karena begitu banyak diskriminasi yang sudah terjadi diterima sebagai warisan peradaban sejak lama. Namun di abad ke-20 awal, sebagian wanita kaum terpelajar menyatakan tidak kepada situasi ini. Mereka menggerakkan persamaan hak kaum wanita, emansipasi wanita, dan itu awalnya adalah emansipasi di bidang politik. Isu utamanya adalah hak wanita untuk juga punya hak pilih dalam pemilu, karena mereka ingin memilih pemimpin yang pada ujungnya nanti akan juga peduli kepada kaum wanita, karena menurut mereka separuh dari populasi dunia adalah wanita. Jika wanita tidak bergerak, maka masyarakat pun akan lumpuh. Lalu berikutnya, buku ini juga banyak mengcover mengenai feminisme generasi kedua. Ini sekitar tahun 60 sampai 80-an, setelah hak-hak politik terpenuhi, para feminis pun setahap lebih maju lagi. Mereka inginkan persamaan hak dalam ekonomi dan sosial. Mereka pun mulai bekerja, mulai masuk kantor, mulai keluar rumah, dan mereka mendapatkan situasi banyak sekali kasus untuk posisi yang sama. Wanita dibayar lebih murah, terjadi diskriminasi di tempat-tempat kerja, terjadi diskriminasi di lahan ekonomi yang lebih luas. Karena itu, feminisme gerakan kedua ini menyatakan, memperjuangkan persamaan hak-hak ekonomi wanita dengan pria. Tidak hanya soal ekonomi, tapi juga secara sosial, karena keluarga begitu penting dalam kehidupan pria dan juga bagi wanita, termasuk juga di sana. Mereka menyatakan wanita pun harus punya hak untuk menikah dan untuk bercerai. Jadi hak untuk menceraikan istri misalnya tidak hanya dimiliki oleh pria, tapi pria pun juga jika mereka melihat rumah tangga yang buruk, terjadi dominasi, kekerasan di sana, maka wanita pun juga harus diberikan hak untuk bercerai. Dan ujung dari semua hak-hak ini, baik hak ekonomi ataupun hak sosial, itu adalah legislasi, perubahan hukum, perubahan aturan, undang-undang di tingkat parlemen. Lalu datanglah feminisme generasi ketiga tahun 90 sampai 2010. Buku ini mengulas sedikit saja karena ia sudah berakhir, sudah terbit di tahun 2006. Ini gerakan feminisme yang lebih sifatnya redefinisi, yang lebih sifatnya lebih melihat kemana sebaiknya identitas gerakan feminisme ini diarahkan, karena selama ini feminisme generasi pertama dan kedua terlalu banyak fokus kepada persamaan gender. Padahal di kalangan kaum wanita pun begitu banyak keberagaman di sana. Ada wanita kulit hitam dan kulit putih yang juga terjadi diskriminasi rasial di sana. Ada juga mereka yang homoseksual dan heteroseksual yang juga terjadi diskriminasi atas orientasi seksual. Karena itulah gerakan feminisme generasi ketiga ini lebih kokoh lagi. Mereka menyatakan bahwa isu feminisme harus senafas diperjuangkan dengan isu-isu perjuangan persamaan ras, dengan perjuangan persamaan hak kaum-kaum LGBT, bahkan juga dengan perjuangan ekosistem, lingkungan hidup. Lebih beragam datangnya isunya yang diperjuangkan oleh kaum wanita feminisme dari generasi ketiga. Dan datanglah feminisme generasi keempat yang dimulai tahun 2010 yang terkenal dengan satu slogan Me Too Movement.
Apa itu Me Too Movement? Nanti kita akan jelaskan dalam slide-slide berikutnya. Ini seputar sexual harassment di media sosial. Nah, generasi keempat inilah yang tak di-cover oleh buku Walters. Karena buku Walters ini terbit tahun 2006. Tahun 2006, feminisme pengantar singkat ya. Dan kita tahu feminisme gerakan yang keempat ini, generasi keempat, gelombang keempat, justru dimulai tahun 2010, 4 tahun setelah buku Walter ini terbit. Ya. Nah, ini bagian saya ingin menjelaskan bagaimana hebohnya, pentingnya generasi keempat feminisme ini tidak hanya di dunia barat, tapi juga di Indonesia. Disinggung di sini bahwa tagline-nya, slogannya adalah Me Too Movement. Inilah yang menjadi gerakan feminisme generasi keempat. Mengapa ini penting? Kita bisa mulai dulu dengan data. Ini dari Pew Research Center pada tahun 2020. Organisasi ini, lembaga riset ini ingin mengevaluasi 100 tahun setelah dimulainya gerakan emansipasi wanita, persamaan wanita, apakah yang dianggap penting oleh warga Amerika Serikat. Apalagi negara ini sudah melalui 4 jenis feminisme dari politik, ekonomi, sosial, hingga sexual harassment. Dari 4 ini yang manakah yang kini di tahun ini dianggap penting? Nah, hasilnya mencengangkan kita. Ternyata persamaan hak politik, ekonomi, sosial itu tak lagi terlalu dianggap penting, karena juga mungkin sebagian sudah tercapai. Yang dianggap penting justru adalah isu utama yang disebut kekerasan seksual. Ini isu yang oleh kaum wanita, bahkan juga oleh kaum pria, dianggap paling penting untuk emansipasi wanita. 77% mengatakan bahwa untuk isu ini pemerintah belum bekerja cukup jauh mengatasinya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa isu yang dibawa oleh gerakan feminisme generasi keempat mengenai seksual harassment secara kolektif itu malah dianggap menjadi isu utama di Amerika. Nanti kita beralih kepada isu utama di Indonesia. Apa itu Me Too Movement? Kita mulai dulu dengan mengidentifikasi gerakan ini. Ini gerakan yang beragam sekali, yang intinya adalah mereka menggemakan, protes, mengkritik, mempublikkan, membawa isu-isu seksual harassment yang mereka alami ke publik. Bedanya sekarang ini adalah seksual harassment ini mereka jadikan bagian dari gerakan kolektif yang dimulai dari individu-individu tertentu yang mengalaminya, yang menyatakan pengalamannya ke publik, lalu menular, diikuti oleh individu-individu atau para wanita korban lainnya. Dan semuanya secara kolektif mengatakan, Me Too, Me Too. Ia menyatakan, satu orang mengawali, saya pernah diharas oleh si A, saya pernah dilecehkan oleh si A, dan ia nyatakan itu ke publik, lalu muncullah kemudian orang-orang lain yang punya pengalaman sama dan menyatakan, saya juga mengalaminya, saya juga mengalaminya, saya juga mengalaminya. Jadilah itu Me Too, Me Too, Me Too, Me Too Movement. Inilah gerakan yang unik yang muncul di tahun 2010 ke atas, tapi tentu jejaknya jauh ke belakang. Yang membuat dia ini, gerakan ini istimewa dan juga unik karena ia lahir di era sosial media. Jadi bisa dikatakan Me Too Movement ini adalah gerakan yang viral di sosial media. Data menunjukkan pertama kali ini digunakan di tahun 2006 dalam aplikasi MySpace dan tokohnya Tarana Burke. Jadi, Tarana Burke lah di tahun 2006 yang pertama kali menggaungkan isu Me Too Movement yang lebih kepada sexual harassment. Nah, ini wajahnya Tarana Burke ya. Ia seorang aktivis ya.
Ia menyatakan bahwa ia memulai gerakan ini karena ia ingin para wanita berani untuk stand up, berani untuk berjuang bagi dirinya sendiri, berani untuk menyatakan pengalamannya, protesnya, dan itu dinyatakan dalam rangka menularkan perasaan yang sama kepada korban-korban lainnya. Tarana Burke adalah tokoh pertama, lalu tokoh kedua di sini adalah Alyssa Milano. Di tahun 2017, Oktober 15, Alyssa Milano di Twitternya. Jadi ini sudah gerakan sosial media menggunakan Twitter. Di Twitternya ia mengatakan kepada semua teman-teman para wanita lain yang juga mengalami pelecehan seksual, silakan menulis di status Twitternya dengan satu simbol Me Too, yang artinya saya juga mengalami seksual harassment itu. Akibatnya virallah itu banyak sekali status di Twitter yang muncul dengan hashtag Me Too, dan muncullah kemudian tambah bergaung lagi dengan dukungan para artis Hollywood ya. Ini tokoh ketiga. Kita tahu di sini ada Paltrow, ada Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Uma Thurman. Ini para bintang-bintang film yang kita lihat dalam berbagai film Hollywood. Mereka pun menyatakan pengalamannya ketika di awal mereka mulai berkarir di film. Mereka pun merasakan itu sexual harassment, dan mereka dengan berani menyatakan Me Too. Saya juga merasakan pengalaman ini. Sehingga ini pun akhirnya menjadi gerakan yang viral, dan terlebih viral lagi ketika Times Magazine. Ini tradisi panjang Times Magazine di setiap tahun memilih the person of the year. Di tahun 2017, mereka yang bergerak dalam Me Too movement ini memperoleh predikat sebagai persons of the year. Karena mereka lah, kaum wanita inilah yang memulai gerakan feminisme gelombang keempat yang dikatakan Time sebagai the silence breaker. Mereka memecahkan kesunyian yang tadinya itu mereka yang diharas, yang dilecehkan, hanya berdiam diri, menyimpan sendiri luka-lukanya, dan efeknya juga tersembunyi. Namun dengan munculnya gerakan ini, mereka berani untuk break the silence, berani untuk tampil ke muka dengan menyatakan Me Too. Saya juga mengalaminya, karena itu marilah kita menyatukan kekuatan melawan mereka yang dulu itu mengharas kita, yang dulu itu melakukan kekerasan seksual kepada kita. Isu besar ini, gerakan besar ini tentu datang karena ada kasus besar. Yang terkenal untuk gerakan Me Too movement ini adalah kasus yang menimpa Harvey Weinstein. Ia adalah seorang produser film yang sangat berpengaruh di Hollywood ya. Tokoh inilah yang banyak melakukan harassment, dan isu tentang tokoh inilah yang membuat gerakan Me Too movement ini menjadi viral. New York Times mengabarkan di tahun 2017 ya, juga The New Yorker ya, bahwa ada lebih dari 12 orang yang akhirnya melaporkan mengenai Weinstein ini, bahwa mereka pernah diharas, mereka pernah mengalami kekerasan seksual, dilecehkan secara seksual oleh Weinstein ketika mereka memasuki dunia industri film. Jadi kita lihat di sini Weinstein seorang produser berpengaruh karena ia menentukan siapa bintang film yang harus main di film ini, adegan apa yang perlu ditambah, dan ia menggunakan powernya untuk mengharas, untuk melecehkan begitu banyak wanita muda yang ingin berkarir di dunia film, dan Weinstein mengeksplor dan menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, kita tahu begitu berpengaruhnya Harvey Weinstein ini dengan melihat karya-karya yang ia buat. Ia pernah membuat film berjudul Sex, Lies, and Videotape, The Crying Game, Pulp Fiction.
juga Shakespeare in Love. Ia memenangkan begitu banyak Academy Award, bahkan juga memenangkan begitu banyak hadiah-hadiah musik dari Tony Award. Ini semua karya-karya menunjukkan betapa berpengaruhnya seorang Weinstein di dunia industri film, dan ia menggunakan kekuasaannya dalam rangka seksual harassment. Kita tahu kemudian Weinstein sudah dipenjara 23 tahun ya. Ia dijatuhkan hukuman di tahun 2018, tapi yang menarik adalah efeknya. Kemudian dari kasus ini lahir yang disebut Weinstein Effect. Kasus Weinstein memberikan efek kepada wanita-wanita lain di berbagai penjuru dunia untuk mulai mereka menuntut powerful men. Jadi orang-orang yang berpengaruh di banyak bidang di berbagai negara acap kali memang melakukan kekerasan seksual kepada wanita-wanita muda yang berada di bawah pengaruhnya. Weinstein melakukan itu ketika Weinstein berhasil digugat bahkan dipenjara, kasus dia menyebar menjadi yang disebut Weinstein Effect. Orang-orang, para wanita pun berani untuk menyatakan kasusnya, Me Too Movement, kepada tokoh-tokoh berpengaruh lainnya di negaranya masing-masing. Itu yang terjadi di dunia barat. Sekarang bagaimana di Indonesia? Nah, kita lihat di Indonesia, ini berita dari CNBC yang menyatakan bahwa kasus perkosaan dan pelecehan wanita RI juga jadi perhatian asing. Jadi pada kasus Indonesia pun sexual harassment begitu banyak terjadi, tapi masih begitu banyak yang jarang yang diungkap ya. Jarang sekali yang dipublikasi. Nah, kasus Me Too Movement dari luar negeri itu juga pelan-pelan datang ke sini, juga ikut mempengaruhi ditimbulkannya, digugatnya, dimunculkannya isu-isu seksual harassment. Nah, ini berita yang banyak diangkat bahwa di Indonesia ini kasus-kasus yang terjadi terhadap wanita begitu beragam, yang menonjol, yang banyak pemberitaan, mulai dari kasus Yuyun, ini gadis yang usia 14 tahun yang diperkosa rame-rame oleh satu geng, hingga kasus terakhir ini 21 santri yang diperkosa di pesantren oleh guru ngajinya sendiri. Jadi ini kasus yang luar biasa, memilukan. Bagaimana mungkin 21 santri, banyak di antara mereka di bawah umur, ada dalam pengaruh seorang guru ngaji di pesantren, tapi oleh sang guru ngaji ini mereka bahkan dibuat hamil dan sebagian bahkan sudah melahirkan. Nah, ini data yang dinyatakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan bahwa kasus seksual yang menimpa wanita di Indonesia ini melonjak jika dihitung dari kasus Yuyun ketika tahun 2016 pertama kali kasus itu meledak. Sampai 2019, kasus kekerasan seksual melonjak 66% di Indonesia. Bahkan juga ini dinyatakan berita di Los Angeles Times, karena begitu menarik perhatian dunia, kasus Indonesia pun itu menjadi isu, menjadi headline di sana. Ini contohnya, ini adalah berita di Los Angeles Times pada tanggal 13 Desember 2021. Ini berita yang masih hangat tentang an Indonesian girls gang rape and murder sparks call for change. Things only got worse. Jadi udah menjadi berita dunia di sini bahwa 21 santri pun yang diperkosa oleh guru ngajinya sendiri terjadi secara diam-diam tanpa banyak mata melihat. Itu dianggap hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, inilah topik mengenai feminisme generasi keempat yang dimulai tahun 2010, yang belum banyak dibahas di buku Margaret Walters, karena buku ini berhenti di tahun 2006, sementara feminisme generasi keempat dengan satu simbol Me Too Movement itu dimulai setelah buku ini selesai terbit. Di Indonesia, feminisme generasi pertama isu politik, generasi kedua isu ekonomi,
dan sosial, generasi ketiga isu ras dan sexual orientation, dan generasi keempat isu sexual harassment. Di Indonesia empat-empatnya datang secara bersamaan. Ini menjadi kasus yang masih hidup di masyarakat kita. Tinggal sekarang bagaimana kasus ini terus dilawan dan muncul para pejuang-pejuang yang membantu tercapainya emansipasi wanita lebih penuh lagi. Dan kita teringat kutipan tadi dari Simone de Beauvoir bahwa ini bisa dimulai oleh siapapun yang take up her pen in defense of humanity, in defense of her sex, in defense of woman. Ini simbol dari her pen, ini simbol dari perjuangan bahwa siapapun, tidak hanya wanita, kaum laki-laki sekalipun, karena isu emansipasi wanita adalah isu manusia, siapapun bisa berjuang, bergerak untuk membuat feminisme semakin lama, semakin ideal, dan itu bisa dimulai dengan menuntaskan kasus-kasus diskriminasi yang banyak muncul. Salam.